Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Beltar Madona SPD selaku guru pembimbing mata pelajaran IPS dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan saya Fajri sebagai moderator dan Razik sebagai notulen, dan beserta anggota kelompok 3 Fakih, Naufal, dan Rangga. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu perbedaan perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara. Saya selaku moderator akan membacakan rangkaian acara pada diskusi kali ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian presentasi kelompok 3, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penyampaian dari notulen, dan yang terakhir penutup. Acara pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua adalah penyampaian presentasi oleh kelompok 3. Kepada kelompok 3 presentator pertama kami persilahkan. Baiklah, izin memperkenalkan diri. Nama saya Fakih Syifa dari kelompok 3. Sebagai presentator 1, saya akan menjelaskan tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. A. Jangkauan wilayah. B. Cara pembayaran. C. Sistem distribusi. D. Peraturan yang berlaku. E. Tingkat persaingan. F. Satuan ukuran dalam berat, panjang, dan isi. G. Biaya angkutan. Dan H. Tatap muka langsung penjual dan pembeli. A. Jangkauan wilayah. Perdagangan dalam negeri mencakup wilayah negara suatu, sedangkan perdagangan antar negara menjangkau beberapa negara. B. Cara pembayaran. Cara pembayaran pada perdagangan dalam negeri menggunakan satu macam mata uang. C. Sistem distribusi. Perdagangan dalam negeri lebih banyak dilakukan dengan menggunakan sistem distribusi langsung. D. Peraturan yang berlaku. Pada perdagangan internasional melibatkan sekurang-kurangnya 2 negara. Peraturan yang harus ditaati oleh pedagang internasional. E. Tingkat persaingan. Oleh karena penjual dan pembeli suatu barang berasal dari berbagai negara, maka tingkat persaingan perdagangan antar negara lebih ketat dibanding dengan perdagangan dalam negeri. F. Satuan ukuran dalam berat, panjang, dan isi. Perdagangan dalam negeri biasanya digunakan ukuran berat, panjang, dan volume yang berlaku dalam negeri. Untuk perdagangan internasional, ukuran-ukuran tersebut harus menggunakan ukuran yang berlaku secara internasional. G. Biaya angkutan. Pada perdagangan internasional diperlukan biaya angkutan yang lebih tinggi daripada perdagangan dalam negeri. Terjadi karena perbedaan jarak dan sistem administrasi perdagangan. Dan H. Tatap muka langsung penjual dan pembeli. Pada perdagangan dalam negeri, antara penjual dan pembeli dapat bertatap secara langsung. Dalam perdagangan internasional, bagi penjual dan pembeli untuk bertatap muka secara langsung tidak mudah. Terima kasih untuk presentator 1. Kepada presentator 2 kami persilahkan. Izin perkenalkan diri, nama saya Naufal Septiawan dari kelompok 3. Saya akan menyampaikan penguatan ekonomi dan agrikultur di Indonesia. Penguatan ekonomi maritim di Indonesia. A. Potensi ekonomi maritim Indonesia. B. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. C. Strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. A. Potensi ekonomi maritim Indonesia. Ekonomi kelautan. Marine economy merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa.
Adapun ekonomi laut yang meliputi gelangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri barang dan jasa yang terkait. B. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Data Food and Agriculture Organization di 2012, Indonesia pada saat ini menempati peringkat ketiga terbesar di dunia dalam produksi perikanan di bawah Tiongkok dan India. Selain itu, perairan Indonesia menyimpan 70% potensi minyak karena terdapat kurang lebih 40 cekungan minyak yang berada di perairan Indonesia. Dari angka ini, hanya sekitar 10% yang saat ini telah diekspor dan dimanfaatkan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum merasakan peran signifikan dan potensi maritim yang dimiliki yang ditandai dengan belum dikelolanya potensi maritim Indonesia secara maksimal. Dengan beragam potensi maritim Indonesia antara lain industri bioteknologi kelautan, perairan dalam deep ocean water, wisata bahari, energi kelautan, mineral laut, pertahanan serta industri maritim sebenarnya dapat memberikan kontribusi sebesar bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. C. Strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim Indonesia. Berikut strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi maritim yang dikembangkan di Indonesia. 1. Diversifikasi sumber daya pertambangan. 2. Pengembangan pariwisata bahari. 3. Pembangunan perikanan. 4. Perbedaan ekonomi masyarakat pesisir. 5. Armada angkatan laut menjadi tamu negara sendiri. 6. Pelabuhan umum dan perikanan. 7. Pengembangan industri maritim. 8. Bangunan kelautan, design with the nature. 9. Jasa kelautan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Berikut peraturan sesi tanya jawab kali ini. Audiens diharapkan tenang saat sesi tanya jawab berlangsung, dan saat ingin bertanya, audiens diharapkan menyebutkan nama dan dari kelompok berapa. Demikian peraturan pada sesi tanya jawab kali ini. Saya persilahkan untuk audiens yang ingin bertanya. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya, dengan harapan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Apabila dalam penyampaian terdapat salah kata dan kekurangan, saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum mengakhiri presentasi ini, kami akan memberi pantun. Naik delman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.